ikrar yang kita ucapkan ini, sekali lagi, bukan hanya setelah kita terlahir di muka bumi, bahkan ketika masih dalam kandungan ibu kita masing-masing. Berdasarkan surah 7 ayat 172 tadi, dan berdasarkan hadis qudsi, kita sudah mengatakan, syahidna, kami berikrar, kami bersumpah, ya Allah, kami siap menjalankan syariatmu. Maka Allah menyatakan, janin ini berhak lahir di muka bumi, maka lahirlah kita di muka bumi dengan selamat berdasarkan sumpah setia kita kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Itulah asyhad. Jadi itulah akidah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, dari pemaknaan akidah secara lugawi, kita beralih kepada pemaknaan secara syar'i atau istilah. Ulama menjelaskan, dan ini dari Ibnu Taimiyah mengatakan, akidah itu ialah kullu ma tayaqqanatil qulubu bisidqiha wa tatma'innu ilaiha la yukhalituha syak. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan, akidah itu ialah setiap yang diyakini oleh hati kebenarannya, merasa tenang dengan menyandarkan diri kepadanya tanpa ada keraguan sedikit pun. Apa itu? Setiap kullu ma tayaqqanatil qulub, setiap yang diyakini oleh hati kebenarannya, apapun itu. Maka seorang hamba merasa yakin kepada Allah bahwa Allahus Samad, seluruh yang ada di alam ini bergantung pada kehendaknya, maka daun yang kuning yang sudah menguning sekalipun tidak akan jatuh tanpa kehendak dan tanpa seizinnya. Itulah Allah, bergantung seluruhnya kepada Allah. Akan tetapi, jika ada yang di luar dari itu juga akidah. Seseorang meyakini bahwa saya punya ilmu ini, punya bakat ini, ya, punya pusaka ini dan segala ya. Seumpama dia punya cincin atau keris kiai ya dan segala macam, dia punya yang katanya bisa merubah segala sesuatunya, itu bahagian dari akidah. Siapa yang merasa yakin bahwa benda yang dimilikinya itu mampu merubah nasibnya atau mampu merubah sesuatu dan tidak menyandarkan kepada Allah, itu juga akidah. Cincin yang kita anggap ajaib, itu juga akidah. Keris pusaka, itu juga akidah. Pohon dan kuburan yang keramat sekalipun yang kita yakini, itu juga akidah. Jadi intinya, apapun yang kita yakini di muka bumi ini, ya, bahwa dia bisa merubah sesuatu, bisa melakukan sesuatu selain Allah ataupun Allah, itu adalah akidah. Ya. Jadi kullu ma tayaqqanatil qulub bisidqiha wa tatma'innu ilaiha. Dia merasa tenang dengan menyandarkan diri kepadanya. Ah, tenang aja. Saya lagi bawa keris kiai ini, maka kita akan selamat dalam perjalanan. Wa tatma'innu ilaiha. Itu akidah. Itu akidah. Jadi la yukhalituha syak, dia enggak ragu sedikit pun. Semua itu adalah akidah. Pertanyaan berikutnya, apakah itu akidah sahihah ataukah itu akidah yang batil? Di sini baru kita bisa memisahkan. Jadi, kalau keyakinan terhadap benda, keyakinan terhadap pusaka, keyakinan terhadap tempat, itu bahagian daripada akidah. Keyakinan kepada Allah itu juga akidah. Terus apa yang membedakan antara akidah yang benar dan akidah yang tidak benar? Ialah al-imanu khulasatul akidah. Kata Ibnu Taimiyah, al-imanu khulasatul akidah. Iman itu intisari akidah. Kalau itu merupakan bahagian dari rukun dan cabang-cabang iman, maka itu adalah akidah yang benar. Tapi ketika itu bukan bahagian dari rukun dan cabang iman, itu adalah akidah yang batil. Disinilah kita bisa memisahkan, memilah mana akidah yang benar, mana akidah yang batil. Berarti, apakah keris pusaka itu bahagian daripada rukun iman? Oh tidak. Kalau begitu, keyakinan terhadap keris pusaka yang bisa merubah segala sesuatu itu adalah keyakinan yang batil, akidah yang batil. Apakah keyakinan terhadap cincin atau kuburan itu bagian dari rukun iman?
Ternyata tidak. Jadi kuncinya di situ. Al-imanu khulasatul akidah. Iman intisari akidah. Kalau dia bagian dari rukun iman, bagian dari cabang-cabang iman, itu akidah yang benar. Tapi kalau dia bukan bagian dari rukun iman, bukan cabang-cabang iman, bukan akidah yang benar. Itulah akidah yang batil. Nah, itu untuk memisahkan mana yang hak, mana yang batil dalam persoalan akidah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita masuk pada keyakinan, ya. Jadi masih kaitannya dengan definisi tadi, tapi kita ini bersentuhan dengan keyakinan. Ada yang berkata begini, saya pernah suatu ketika lagi di razia, ini katanya ada yang ngomong begitu, banyak yang ngomong sebenarnya, lagi di razia, dan saya diajarkan bahwa kalau lagi razia seperti itu gampang. Baca saja surah Yasin ayat 9, insya Allah kamu lolos. Baca ayat itu. Maka ketika terjadi razia, bacalah ayat itu, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu. Maka kami jadikan dari depan, belakang, samping, kanan, kiri mereka itu ada pelindung sehingga mereka itu tidak dapat melihat. Baca itu ketika razia kamu akan lolos, yang lain boleh ditangkap, kamu enggak. Wah, luar biasa. Dan saya pernah membuktikan, katanya ini katanya, saya pernah membuktikan ketika saya kuliah di UGM, pas lagi razia besar-besaran, saya lewat naik motor, semua orang ditangkap, saya baca surah Yasin ayat 9, saya lolos sendiri, yang lain ketangkap semua. Itu menunjukkan ini benar. Katanya, ya, ini katanya seperti itu. Begini, bukan karena faktor surah Yasinnya, sehingga itu bisa terjadi. Bukan. Bukan karena itu ayat. Bukan. Tapi itu adalah karena keyakinan dia. Cuma karena yang dibaca adalah ayat, maka dia semakin yakin bahwa ini ayat. Maka kalau baca ayat ini akan terjadi begini. Seperti itu. Jadi bukan karena ayatnya yang dibaca sehingga dia bisa lolos. Apapun yang diyakini oleh kita sepenuh hati, itu Allah akan berikan. Ya, Allah akan berikan. Dalam bahasa apapun, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Padang, kalau dia yakin 100%, Allah akan berikan. Buktinya, dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, Ana inda zanni abdi bi. Aku berada pada keyakinan hambaku terhadap diriku. Jadi kalau dia yakin, Allah akan kasih. Kalau dia tidak yakin, Allah tidak akan kasih. Ayat pun yang dibaca, kalau dia nggak yakin, dia nggak akan dapat. Itu. Tapi kalau yang dibaca itu mungkin bahasa-bahasa daerah, tapi karena dia yakin 100%, bisa saja. Suatu ketika, masih kecil, saya diajarin oleh om saya, nih kamu pakai ilmu ini, katanya kamu akan kebal. Tapi itu huruf-huruf hijaiyah. Ming uluku ha'aroku mi pusiku dalong utuku barak la ilaha illallah kum payakun. Jadi ini bahasa Bugis. Ya, tapi yang disebutkan adalah huruf hijaiyah. Baca ini. Kakak saya yang di Malaysia namanya Muhyiddin, ya, yang di Malaysia, itu dia pakai itu, golok itu ditendang-tendang, itu dijadikan bola, itu benar nggak berdarah. Ya, nggak berdarah itu. Saya sendiri nggak bisa. Iya. Kok bisa begini, bisa terjadi? Bukan karena bahasa Arabnya, karena keyakinannya. Ingat, Allah sudah menegaskan, Ana inda zanni abdi bi. Aku berada pada keyakinanmu terhadap diriku. Engkau yakin, Allah kasih. Maka kalau tadi baca ayat kursi, itu bukan karena ayatnya, tapi karena keyakinan dia terhadap ayat itu, Allah kasih, silahkan. Pertanyaannya, apakah itu akidah yang benar? Kalau ayat, apakah itu benar? Kalau bukan ayat, apa enggak benar? Gitu, kira-kira. Jadi, keyakinan dengan menjadikan ayat seperti itu, sekali lagi, itu bukan sunnah Rasulullah SAW.
karena dia bukan bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Nabi itu kalau mau kebal, udah nggak rontok giginya dalam perang Uhud. Para sahabat itu nggak banjir-banjir darah dalam setiap peperangan. 70 orang gugur dalam perang Uhud itu, 13 orang dalam perang Badar itu berguguran orang-orang yang hebat. Mestinya nggak demikian kalau mau pakai ayat, karena orang yang paling dekat dengan ayat itu ialah para sahabat. Dan generasi terbaik dengan Al-Quran adalah para sahabat. Jadi itu keyakinan-keyakinan yang sebenarnya tidak berdasarkan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya lebih baik dihindari, ya, lebih baik dihindari, terlepas dari perbedaan pendapat yang ada di dalamnya. Itu antara lain. Ada sebuah anekdot, tapi nanti di akhir kalau kita ada waktu kita bisa angkat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita masuk pada masalah berikutnya. Kan tadi disimpulkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa al-imanu khulasatul akidah. Iman itu adalah intisari akidah. Oleh karena itu, kalau mau memahami akidah yang benar, mari kita pahami iman yang benar. Berarti kita akan memulai dari rukun iman. Rukun iman itu kita sudah hafal sama-sama. Kalau di antara kita semuanya ahlus sunnah wal jamaah, insya Allah tidak lebih dari 6 dan tidak kurang dari 6. Iya. Kenapa saya katakan tidak lebih? Karena ada yang lebih dari 6. Kenapa saya katakan tidak kurang? Karena ada yang meyakini bahwa rukun iman itu cuma 5. Nah, yang berpegang pada Quran dan sunnah itu selalu mengatakan rukun iman itu ada 6. Rukun iman dalam surah An-Nisa ayat 136. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu persatu sebenarnya. Jadi Allah, setelah Allah, malaikat, kitab, rasul, yaumul akhir. Dan itu diperinci dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Kamu beriman kepada takdir baik dan takdir yang buruk. Baik. Beriman kepada Allah. Apanya Allah yang diimani? Inilah nanti akan masuk kepada pembahasan tentang uluhiyatullah, rububiyatullah, asma wa sifat. Terlepas dari perbedaan, ada yang memasukkan mulkiyatullah dan segala macam, kita tidak usah masuk ke dalam perbedaan pendapat itu. Yang kaitannya dengan Allah. Malaikat sesuatu yang tidak nyata di depan mata kita, tapi Allah mengatakan dia ada dan kita wajib meyakini. Kitab dan lain-lain sebagainya. Saya ambil bagian terakhir dulu, yaitu wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Kamu beriman kepada takdir Allah, baik dan buruknya. Baik dan buruknya takdir Allah. Ini namanya beriman kepada takdir. Kalau di antara kita nggak ada Mu'tazilah, ya, Qadariyah, maka tentu dia akan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin harus yakin sepenuh hati bahwa semua yang terjadi di alam ini adalah bahagian dari proses takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ketika membahas masalah takdir itu panjang lebar sampai kepada masalah khilafiyahnya, tapi kita mengambil pokok-pokoknya saja. Begini, pokok dari takdir itu ada 2. Ada namanya takdir mujbar. Ada takdir mukhayyar. Mujbar, mukhayyar. Apa itu mujbar? Takdir mujbar artinya ada takdir Allah yang bersifat mutlak berdasarkan kehendak Allah, di mana makhluk tidak ada sedikit pun urusan campur tangan di dalam, keterlibatan makhluk di dalamnya, nggak ada. Semuanya berdasarkan kehendak Allah. Contoh, seseorang itu lahir tanggal berapa, dia laki atau perempuan, dan kapan dia meninggal.
Itu bahagian dari takdir mujbar. Jadi lahirnya seseorang, wafatnya seseorang, kita tidak bisa menunda, nggak bisa menunda kematian seseorang, nggak bisa. Karena itu bahagian dari hak Allah. Dan manusia tidak punya sedikit pun keterlibatan dalam persoalan-persoalan tersebut. Itu namanya mujbar. Yang kedua, mukhayyar. Ada takdir Allah di mana manusia yang memiliki hak untuk memilih dan menentukan takdirnya itu. Ya, jadi setiap manusia mesti berikhtiar untuk menentukan nasib hidupnya. Seumpama, ketika seseorang berbicara masalah bagaimana cara saya mencari rezeki, dia harus berikhtiar, dia harus berusaha untuk mencari rezeki itu, dan usaha dia itulah takdir hidup dia. Jadi yang dimaksud mukhayyar ialah manusia punya hak, diberikan oleh Allah hak untuk berikhtiar memilih jalan hidupnya yang terbaik. Dan hasil ikhtiarnya ini itulah takdir Allah atas dirinya. Itu. Beda dengan mujbar yang dipaksakan, dan seluruhnya menjadi hak Allah, menjadi rahasia Allah, dan manusia hanya menerima apapun keputusan Allah. Itu. Maka tidak benar kalau ada orang yang berkata, ya udahlah, rezeki itu kan urusan Allah, sudah ditentukan sebelum lahir. Oleh karena itu nggak usah repot-repot, pergi aja tidur. Kayak ini aja, kita penjudi gitu. Pergi tidur. Kalau rezeki mau datang sendiri itu. Tidak demikian. Dalam hal itu, betul rezeki itu adalah ketentuan Allah, tapi untuk mendapatkan rezeki itu adalah mukhayyar. Manusia punya pilihan untuk berikhtiar semaksimal kemampuannya mendapatkan rezeki yang Allah tentukan. Dan apa yang didapatkan itu, serta proses untuk mendapatkannya, itulah takdir Allah atas dirinya yang disebut dengan takdir mukhayyar. Itulah takdir mukhayyar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, setelah berbicara masalah takdir mujbar dan takdir mukhayyar, ada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW dalam sabdanya, la yughayyirul qadr. Ada riwayat yang lain, la yaruddul qadr illa du'a. Tidak ada yang dapat merubah takdir seseorang kecuali dengan doa. Yang dimaksudkan di sini adalah takdir mukhayyar. Takdir, ya tadi mukhayyar. Manusia diberikan hak untuk memilih. Bukan yang sifatnya mujbar. Di mana doanya meminta dipanjangkan umur sampai 100-200 tahun. Enggak ada itu. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau memang itu tidak ada, Pak, bukankah di dalam sabda Rasulullah SAW dikatakan bahwa orang yang bersedekah itu akan perpanjang umurnya? Iya, diperpanjang umurnya. Siapa yang rajin bersedekah, maka umurnya akan panjang. Dan itu hadis Nabi, dan itu hadis sahih. Iya, betul. Itu adalah hadis sahih, tapi tidak bermakna bahwa apabila usia seseorang 70 tahun, lalu kemudian ditambah menjadi 80 tahun, tidak. Akan tetapi keberkahan hidup, ya, keberkahan hidup. Yang boleh jadi usia orang tersebut sisa 10 tahun, dan 10 tahun ini bisa bernilai 70 tahun. Kenapa? Karena keberkahan hidup yang dia jalani selama 10 tahun yang ke depan itu. Maka yang memperpanjang umur bukan menambah sekian tahun, tapi menambah keberkahan, menambah nilai, menambah makna yang ada dalam usia yang sangat terbatas itu. Yang tadinya 10 tahun, tapi karena penuh berkah, penuh makna, sisa hidupnya penuh dengan makna, maka usianya, nilainya sama dengan orang yang berusia 70 tahun lagi, saking berkahnya hidupnya. Itu yang dimaksudkan dengan hadis Nabi SAW, bukan menambah usianya sekian tahun lagi. Itu antara lain. Itu yang pertama dalam persoalan takdir. Persoalan khilafiyahnya yang banyak diuraikan oleh At-Tahawi, saya pikir kita tidak perlu masuk ke situ, insyaallah. Berikutnya, karena saya tadi mengambil dari akhir, sekarang saya ambil yang pertama. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah
yaitu meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan menimbulkan khilafiyah lagi, pendapat yang banyak lagi dari para ahli-ahli teologi, karena mereka dalam hal ini apakah Allah itu butuh tempat apa tidak dan segala macam, kita tidak perlu masuk ke situ. Saya pikir kalau kita masuk ke situ terlalu ru'iyahnya yang perdalam ya, akhirnya kita nanti justru menimbulkan banyak perbedaan di lapangan, dan kita tidak ingin hal seperti itu terjadi. Baik, jadi beriman kepada Allah ialah mentauhidkan Allah, yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah oleh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, ya, dalam bukunya Taisirul Azizil Hamid, dia katakan dalam tauhid uluhiyah ada 12 syarat yang harus terpenuhi. Ya. Dalam tauhid rububiyah juga ada beberapa, dan dalam tauhid asma wa sifat. Baik. Dalam tauhid uluhiyah, intinya itu ialah menjadikan Allah sebagai sesembahan satu-satunya dan tidak ada yang disembah selain Dia. Tidak ada tempat memohon, tidak ada tempat berdoa, tidak ada tempat ruku, tidak ada tempat sujud, tidak ada tempat berkurban. Itu semua yang ada dalam Taisirul Azizil Hamid, ya. Dia katakan, ya, cuma menjadi poin-poin tersendiri yang diangkat oleh beliau. Tidak ada tempat sholat, tidak ada tempat berkurban, tidak ada tempat ruku, tidak ada tempat sujud, tidak ada tempat memohon, meminta, tidak ada tempat perlindungan, meminta perlindungan, dan lain-lain sebagainya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia meminta, dia hanya minta kepada satu zat yang maha kuasa. Dan ketika dia meminta perlindungan, maka dia hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lain. Ya, keris pusaka tidak ada artinya bagi dia karena ada Allah. Gitu. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat-sahabatnya. Itu mengesahkan Allah. Lalu kemudian meyakini adanya Allah yang memiliki zat dan sifat-sifat. Zat Allah. Kayak gimana zat Allah? Ulama mengatakan biduni takyifin wala ta'tilin wala tamsil. Enggak boleh dipertanyakan, tidak boleh diserupakan, enggak boleh dipertanyakan seperti itu. Allah adalah Allah dan dia adalah satu-satunya. Tidak boleh diserupakan dengan makhluk ciptaannya. Terlepas dari penjelasan dari para ulama, secara khusus Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat kursi, ya, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Nah, ini yang menjadi polemik sekarang. Kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Maka ada sebuah hadis menjelaskan gini. Langit dan bumi kayak apa? Allah itu kayak apa? Maka kita digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Bahwa sesungguhnya langit yang pertama itu jika dibandingkan dengan langit yang kedua itu hanya bagaikan sebuah koin kecil, ya, yang dilemparkan di lapangan yang luas. Bagaikan koin kecil yang dilemparkan di lapangan yang luas. Itu gambarannya. Demikian pula langit yang kedua dibandingkan langit ketiga dan seterusnya sampai kepada langit yang ketujuh. Lalu kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Lalu kemudian naik ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan, ini sekali lagi, ini hanya pengetahuan karena memang itu adanya di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, adanya juga di dalam hadis-hadis Nabi dijelaskan seperti itu, bahwa Ibnu Katsir mengatakan arasy Allah itu bukanlah singgasana tempat duduk, akan tetapi arasy Allah itu, ini kata Ibnu Katsir, ya, adalah tempat di mana Allah meletakkan kakinya. Dan sungguh kursi bukan arasy, kursi Allah itu
kursi Allah itu sungguh jika dibandingkan dengan 7 lapis langit yang luas, itu hanya bagaikan 7 koin yang kecil yang diletakkan di perisai perang. Saking kecilnya alam yang kita tempati dibandingkan dengan kursi Allah. Kursi bukan tempat duduk, kata Ibnu Katsir, tapi tempat di mana Allah meletakkan kaki. Dan arasy Allah itu, jika dibandingkan dengan kursinya, itu hanya bagaikan sebuah koin kecil yang dilemparkan di gurun pasir dibandingkan dengan arasy. Dan arasy Allah adalah makhluk yang terbesar yang Allah ciptakan. Iya, makhluk terbesar yang Allah ciptakan. Subhanallah. Jadi langit bumi yang dekat langit pertama itu digambarkan tadi hanya bagaikan sebuah koin yang dilempar di gurun pasir. Langit kedua juga sama, ketiga sampai ketujuh. Lalu 7 lapis langit hanya bagaikan 7 koin kecil yang diletakkan di perisai perang. Lalu itulah kursi. Lalu dibandingkan dengan arasy Allah yang luar biasa ini hanya bagaikan 7 koin yang diletakkan di bawahnya atau dilemparkan di gurun pasir yang luas. Begitu besarnya. Dan itulah kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kita selalu mengucapkan Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Dan seluruhnya ini sangatlah kecil. Sangat kecil. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu materi awal kita pada pertemuan kali ini.